jadi begini, Mas. Saya juga kalau kita mau bertanya, ini terjadi apa sih di laut kita ini, ya kan? Bukan cuma sekedar pagar itu aja. Banyak sekali bagan-bagan yang juga bertumbuhan di laut Pantura kita. Coba kalau kita mau landing di Soekarno-Hatta, ada berapa ratus bagan tuh, mungkin ribuan tuh bagannya. Bagan itu apa ya? Itu yang apa namanya buat keramba, kadang dipakai buat mancing juga oleh masyarakat. Ya kalau kita lihat kalau kita mau landing tuh di Soekarno-Hatta, itu kan juga banyak. Artinya banyak yang memanfaatkan laut kita itu untuk hal-hal tadi, ya kemasyarakatan juga. Oke, kembali lagi ke pagar laut, kalau mau ditertibkan sekalian, termasuk dengan bangunan-bangunan yang lain yang berada di tengah laut tadi. Karena bukan apa-apa, ketika mereka tidak terpakai, terbengkalai, menjadi sampah. Dan itu yang kita alami di pesisir Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik untuk menyikapi apa yang disampaikan oleh Bapak Haji Zaki Iskandar, Bupati Kabupaten Tangerang 2 periode 2013 sampai dengan 2023 di salah satu podcast channel YouTube-nya. Ada hal-hal yang perlu disikapi. Pertama adalah Perda Provinsi Tangerang nomor 1 tahun 2023. Dalam Perda Provinsi Banten tersebut disebutkan mengenai zona pemanfaatan umum. Yang termasuk dalam zona pemanfaatan umum di laut itu adalah meliputi pertama zona pelabuhan laut, zona perikanan tangkap, zona pariwisata, zona pengelolaan energi, zona perikanan pesisir, dan yang lain-lainnya. Yang kedua, mengacu kepada keputusan Mahkamah Konstitusi. Keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 3/PUU/8/2010. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa ruang laut adalah milik umum dan publik dan tidak boleh diklaim milik pribadi atau milik perorangan. Nah, terkait ramainya, terbongkarnya adanya pemagaran laut sepanjang 30,16 km mulai dari Paku Haji sampai Muncung, itu menandakan bahwa lemahnya pengawasan pemerintah daerah, lemahnya pengawasan pemerintah provinsi maupun pusat. Yang lebih lucu lagi, tidak ada yang tahu tentang pemagaran laut itu. Tidak mungkin Pemda Kabupaten, Pemda Provinsi tidak tahu hal itu, apalagi sudah berlangsung lama. Berikutnya, seolah-olah adanya pemagaran laut itu, laut dipetak-petakan menjadi milik pribadi. Justru saya melihat terungkapnya pemagaran laut ini menjadi pintu masuk adanya kegiatan-kegiatan lain yang terjadi di laut wilayah Banten. Saya menduga, mensinyalir ada juga kegiatan aktivasi pengurugan pantai publik. Nah, ini juga harus dibuka seterang-terangnya. Terkait dengan pernyataan mantan Bupati Tangerang Zaki Iskandar, pemagaran laut itu ada bagan di tengah laut segala macam. Mereka itu jelas, Pak. Kepentingannya jelas untuk misalnya kerang hijau atau yang lainnya untuk kepentingan nelayan. Nah, sedangkan pemagaran dengan panjang 30,16 km itu tidak mungkin untuk kepentingan nelayan. Ini untuk kepentingan siapa? Yang ketiga, peraturan Kabupaten Tangerang, Perda Kabupaten Tangerang nomor 13 tahun 2011 tentang tata ruang dan wilayah Kabupaten Tangerang. Nah, di pasal 11 dalam
Perda nomor 13 tahun 2011 tersebut disebutkan bahwa PKWP Kecamatan Kosambi, Kecamatan Teluk Naga, Kecamatan Paku Haji, Kecamatan Sukadiri, Kecamatan Kronjo itu digunakan untuk pertanian, perikanan, untuk kawasan perumahan dan beberapa hal lain, serta untuk digunakan sebagai hutan lindung. Jadi apa yang disampaikan oleh Bupati Tangerang, Bapak Haji Iskandar, saya merasa apa dengan Pak Bupati? Seolah-olah Pak Bupati tidak tahu menahu. Rasanya tidak mungkin seorang bupati yang menjabat selama 2 periode di Kabupaten Tangerang tidak tahu menahu persoalan ini dari awal. Nah, dalam hal ini mestinya Pak Bupati buka ke publik apa sebenarnya yang terjadi. Karena keresahan masyarakat ini sudah terjadi sekarang ini. Nah, bukan hanya Pak Bupati, bukan hanya Pak mantan Bupati Tangerang, Pak Maesar Rashid waktu itu menjabat sebagai Sekda pun harus menjelaskan kepada publik, kepada masyarakat Tangerang, apa sebenarnya yang terjadi, kenapa terjadi pemagaran laut seperti ini. Sebagai pejabat publik tentu harus memberikan keterangan, membantu pemerintah pusat yang sedang melakukan pengusutan, biar semua menjadi terang benderang dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Demikian penjelasan saya terhadap apa yang disampaikan oleh mantan Bupati Tangerang Jaki Iskandar dalam podcastnya di salah satu channel YouTube. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.